Ya, selamat siang semuanya. Sehat-sehat semua. Hari ini kita berbicara kembali dan melanjutkan materi kita tentang mikroekonomi yang sudah beberapa kali, terutama dalam 2 kali pertemuan terakhir, kita sudah membahas tentang teori permintaan. Hari ini kita melanjutkan pokok bahasan kita, yaitu tentang penawaran. Semoga apa yang menjadi pokok bahasan kita menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih memahami berbagai materi yang berkaitan dengan penawaran, tentu yang ada hubungannya dengan permintaan. Sebagaimana kita telah pelajari di beberapa minggu yang lalu, terutama yang berkaitan dengan sisi permintaan, bahwa permintaan tidak bisa dipisahkan dari apa yang namanya penawaran. Karena memang dalam hukum ekonomi apapun, antara permintaan dan penawaran merupakan sebuah simbiosis yang saling berhubungan, bahkan seperti dua sisi mata uang yang berbeda namun saling melengkapi. Oleh karena itu menjadi sangat menarik apabila kita membahas tentang permintaan juga akan dilengkapi dengan pokok bahasan tentang penawaran. Oleh karena itu kita di pertemuan kali ini kita akan belajar berbincang-bincang membahas tentang penawaran dengan berbagai sisi positif dan negatifnya. Harapan kami mudah-mudahan pokok bahasan ini menjadi menarik bagi kita sehingga menambah wawasan kita sekaligus nanti menjadi bahan kita untuk bagi mereka terutama yang akan berwirausaha, karena memang dasar-dasar utama dari berwirausaha itu adalah dari sisi permintaan dan penawaran. Oke, kita lanjutkan. Penawaran adalah sesuatu yang menarik terutama dalam hal bagi mereka yang ingin berbisnis atau mungkin berwirausaha. Penawaran tidak bisa dilepaskan dari berbagai kondisi masyarakat yang ada, terutama dalam hukum-hukum ekonomi, dan ini penting sekali karena penawaran merupakan salah satu elemen yang tidak bisa ditinggalkan dalam setiap aktivitas ekonomi, baik itu ekonomi makro maupun ekonomi mikro, terutama bagi kita yang sedang menggenjot berbagai sektor, terutama dalam sektor perdagangan, bisnis, investasi, dan sebagainya. Alangkah baiknya bagi kita semua pihak akan memahami tentang detail dari apa itu penawaran. Sebagai langkah awal, mari kita pelajari dulu. Kita berbicara dulu tentang penawaran. Kenapa penawaran itu muncul? Ya, pertanyaan itu jawabannya tidak mungkin kita jelaskan dalam waktu yang sangat singkat, namun tidak ada salahnya kita membahasnya dalam waktu yang tidak begitu lama, namun kita bisa memahami materi itu secara gamblang dengan metode-metode yang lebih mudah dipahami. Oke, dalam hal penawaran, setiap perusahaan atau individu yang berniat berwirausaha tentu dalam membuat sebuah perencanaan dalam hal perebutan pasar dalam kompetisi yang semakin ketat seperti sekarang ini. Penawaran menjadi sebuah paradigma baru bagi kita, meskipun sejatinya penawaran itu sudah muncul sejak manusia itu ada, sehingga sejak manusia ada pun permintaan sudah tercipta. Oleh karena itu, karena manusia itu adalah manusia yang bersosialisasi dengan manusia yang lain, tentu ada para pihak yang membutuhkan, kemudian ada yang menyediakan kebutuhan itu, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan kebutuhan. Nah, penawaran bermula dari adanya permintaan. Permintaan tentang apa saja yang berkaitan dengan upaya-upaya manusia memenuhi kebutuhan, baik itu kebutuhan fisiologis, kebutuhan ragawi, kebutuhan jasmani, dan sebagainya, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan maupun keinginannya. Tak lepas dari semua itu bahwa penawaran kita yang kita ciptakan tentunya akan berbanding lurus dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh konsumen, dan sebagainya. Kita tahu dengan perkembangan dunia yang semakin modern ini, permintaan
akan berbagai produk, baik itu produk manufaktur maupun produk jasa, akan semakin berkembang dalam hal kualitas maupun kuantitasnya. Bahkan sekarang yang lagi booming adalah penawaran-penawaran yang muncul karena permintaan-permintaan pasar, terutama yang berkaitan dengan usaha-usaha kecil, menengah maupun mikro, yang di dalamnya sekarang mulai menjadi pendulum atau pemicu dari kegiatan masyarakat yang tidak kalah heroiknya kali-kali ini adalah dalam sektor-sektor yang berkaitan dengan jasa. Dan tidak ketinggalan juga manufaktur. Terutama yang saudara-saudara kita, ini ada mahasiswa kita yang dari Nusa Tenggara, tentu di sana mungkin ya tingkat kemajuan sektor industrinya tidak seperti atau belum seperti di Pulau Jawa, namun untuk sektor pariwisatanya di sana mungkin jauh lebih baik daripada yang ada di sekitar kita, terutama di Kabupaten Grobogan di Purwodadi ini. Mudah-mudahan dari sisi penawaran ini, topik bahasan ini menjadi sesuatu yang menarik bagi kita semua, sehingga akan memicu kita dalam artian luas bagi siapapun yang bisa melihat YouTube ini, ya kita dalam artian mungkin sebagai individu, mungkin sebagai seorang pengusaha, mungkin sebagai seorang konsumen, mungkin seorang birokrat dan sebagainya, bisa secara bersama-sama berkolaborasi untuk menciptakan iklim bisnis yang lebih baik, lebih prospektif di masa-masa yang akan datang. Nah, berkaitan dengan itu, penawaran tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut dengan kegiatan-kegiatan ekonomi, terutama masyarakat kita yang semakin beragam, semakin maju, semakin mendekati dunia digital yang semakin nyata. Nah, kita bicara tentang penawaran, tentu yang ada dalam benak kita tidak sesederhana yang kita bayangkan. Namun, dalam konteks serumit apapun, dalam konteks ilmu tentang penawaran, kita bisa mendapatkan menggali garis merah atau benang merah tentang penawaran. Penawaran tidak bisa dilepaskan dari sebuah kondisi di mana kondisi perekonomian sebuah daerah, sebuah negara, sebuah keluarga, sebuah industri itu berlangsung dengan sehat. Nah, dengan kesehatan di bidang ekonomi itu, maka semua pihak akan dapat menciptakan sebuah mekanisme hubungan antar mereka, antara produsen, antara konsumen, antara perantara, dan sebagainya, sehingga terciptalah sebuah kondisi, sebuah situasi yang nyaman bagi para investor, pun demikian bagi para konsumen. Kita masih ingat betul bahwa semakin hari negara kita semakin maju, bahkan saat ini bangsa kita sudah memasuki era di mana digitalisasi sudah menjalar kemana-mana, dan dari sisi pendapatan nasional kita pun merupakan salah satu negara yang mulai diperhitungkan di kancah ekonomi global. Bahkan kemungkinan besar banyak para ekonom internasional yang memprediksi bahwa negara kita tahun 2045 akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang masuk dalam 5 besar. Jadi kita perlu optimis bahwa keekonomian Indonesia dalam perspektif ekonomi itu sendiri itu akan menjadi sebuah paradigma baru bahwa Indonesia salah satu negara yang akan memasuki dunia baru, yaitu dunia industri. Oleh karena itu kita semua harus siap, terutama bagi Anda, bagi kita semua yang termasuk golongan para cendekiawan yang merupakan pemikir-pemikir sekaligus pelaku-pelaku dari kegiatan ekonomi di masa depan, memiliki dasar-dasar yang kuat untuk menghadapi kompetisi, terutama atas masuknya investasi, masuknya berbagai kegiatan sektor ekonomi dari luar negeri. Karena memang di masa depan ekonomi kita tidak bisa terpisahkan di dunia luar, karena semakin integrasinya ekonomi dunia. Nah, penawaran tentu kita tidak bisa dengan sendirinya berbicara terpisah dari permintaan. Oleh karena itu dalam sejarah manusia sejak lahir sudah
memunculkan permintaan-permintaan yang mungkin dalam tanda kutip sangat sederhana sekali. Sampai saat ini kita juga sudah mengalami perubahan-perubahan secara drastis tentang apa-apa yang menjadi sebuah permintaan manusia demi menciptakan kesejahteraan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi daerahnya, dan bagi bangsanya. Saat ini Indonesia sedang memasuki daerah-daerah yang merupakan daerah-daerah baru yang terutama berkaitan dengan munculnya kawasan ekonomi khusus. Kemudian ada kawasan industri baru yang berkaitan dengan munculnya berbagai industri yang karena peraturan-peraturan atau regulasi-regulasi dari pemerintah yang semakin nyaman dengan kehadiran para investor. Nah, kalau dalam hukum permintaan bahwa setelah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa kuncinya adalah semakin saya ulang, semakin murah harga sebuah barang, biasanya permintaan dengan sendirinya harga yang murah permintaan pun akan meningkat. Pun demikian dengan penawaran, maka kalau dari sisi penawaran terutama yang paling banyak diperhatikan, banyak diperbincangkan, banyak dibidik dalam soal pembahasan-pembahasan tertentu adalah bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia industri baik jasa maupun manufaktur dari sisi biaya. Nah, terutama dari biaya produksi, karena kalau kita bicara tentang sisi permintaan, maka kita akan banyak berbicara dari sisi sebagai seorang konsumen. Namun kalau kita bicara tentang penawaran, maka kita akan banyak berbicara dari sisi produsen. Nah, sebagai seorang produsen atau pengusaha, tentu faktor pertama yang paling diperhatikan oleh mereka-mereka yang berinvestasi adalah bagaimana mereka menghitung biaya produksi yang harus mereka keluarkan. Kenapa? Karena dengan biaya produksi tertentu, para pengusaha, para manufacturer, para wirausaha itu akan dapat menentukan, dapat menghitung berapa kira-kira biaya produksi yang telah dikeluarkan diakumulasikan dengan tingkat keuntungan yang ingin diraih. Nah, dengan posisi angka-angka yang mereka dapatkan nantinya, mereka dapat memprediksi, dapat mengkalkulasi, dapat merencanakan kira-kira produk-produk yang saya hasilkan ini saya harus buat berapa jumlahnya, kualitasnya yang bagaimana, harganya yang kira-kira bisa diterima oleh masyarakat atau tidak. Nah, karena itu pemerintah sudah berbagai cara ditempuh untuk merangsang para individu, para perusahaan, para lembaga untuk sekarang dan di saat yang akan datang untuk banyak menumbuhkan para industriawan-industriawan baru. Sesuai dengan visi pemerintah yaitu menciptakan banyak pengusaha, baik itu pengusaha setingkat kecil, menengah, mikro, bahkan yang besar. Terutama bagi Anda yang sekarang sedang menempuh pendidikan tinggi, memang tidak salah Anda memilih jurusan manajemen, karena jurusan manajemen itu salah satu fungsi utamanya adalah untuk mempersiapkan diri Anda untuk memasuki dunia kerja yang bersentuhan, bahkan sentuhan itu adalah bersentuhan langsung dengan dunia usaha maupun dunia industri. Nah, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dalam dunia permintaan dan penawaran adalah bagaimana sih seorang pengusaha, bagaimana sih seorang produsen itu dengan berbagai caranya, dengan berbagai kalkulasinya berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi berbagai permintaan yang muncul di masyarakat atau di tengah-tengah konsumen. Disinilah diperlukan sebuah kejelian bagi mereka yang akan terjun dalam dunia bisnis, terutama bagi para pengusaha yang ingin memenangkan persaingan dalam berbagai bidang sektor industri. Nah, paradigma tentang penawaran ini tentu sudah mengalami berbagai penyempurnaan baik berawal dari sisi regulasi maupun dari sisi perkembangan bisnis itu sendiri. Contoh dari berbagai regulasi yang merangsang industri baru
usaha baru adalah memulai beberapa tahun yang lalu pemerintah sudah mengalokasikan sebuah kebijakan, yaitu yang sangat terkenal bahwa di semua daerah para kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten setiap tahun harus menentukan sebuah angka yang menjadi acuan para industriawan di berbagai daerah tersebut. Angka tersebut tertuang dalam apa yang sering kita sebut dengan upah minimum kabupaten, kota madya, atau upah minimum provinsi, yang masing-masing kepala daerah menetapkan dengan berbagai angka yang berbeda-beda. Tentu mereka menentukan berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh Dewan Pengupahan. Bagaimana sih kehidupan itu, biaya itu berapa, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, dengan kebijakan-kebijakan pemerintah terutama dalam penetapan UMK ataupun UMP ini bisa menciptakan sebuah peluang baru bagi industriawan atau pengusaha-pengusaha untuk memilih daerah-daerah tertentu yang kira-kira di mana saya harus berinvestasi. Karena memang salah satu tolok ukur yang menjadi salah satu pertimbangan penting bagi seorang pengusaha, salah satunya adalah tentang besaran upah atau besaran tenaga kerja yang menjadi biaya pokok yang dalam beroperasinya sebuah perusahaan tidak bisa ditawar lagi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang saat ini mempunyai industri di Jakarta atau di Kerawang tentu mulai berpikir ulang dengan UMK yang sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan daerah-daerah, terutama di daerah Jawa Tengah, terutama di Purwodadi. Kita bandingkan untuk tahun ini saja, di Jakarta UMK-nya sudah menyentuh hampir 5 juta. Sedangkan di Kabupaten Grobogan di Purwodadi ini hanya 2.029.000. Nah, oleh karena itu, dengan semakin banyaknya industri yang masuk ke daerah Kabupaten Grobogan, atau dalam tanda kutip, daerah-daerah yang memiliki biaya tenaga kerja yang murah, akan menjadi semakin prospektif untuk menarik para investor. Nah, efeknya adalah dengan semakin banyaknya para industriawan yang membuka usaha di daerah-daerah yang lebih merata, jadi tidak terkonsentrasi lagi hanya di sekitar Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Kerawang, Gresik, dan sebagainya, sehingga harapannya Indonesia akan menjadi lebih merata dalam dunia industrialisasinya. Oleh karena itu, dengan meratanya industri, maka harapannya adalah semakin meningkat pula pendapatan masyarakat di daerah-daerah yang mendapatkan kucuran investasi dari daerah-daerah lain. Karena mereka tidak perlu menyediakan pekerjaan yang harus mendistribusikan pekerjaan tersebut ke daerah-daerah kota-kota besar yang selama ini telah ada. Bagi warga Grobogan, warga Temanggung, warga Jepara, mungkin warga Bima, tidak perlu lagi berbondong-bondong ke Jakarta, ke Surabaya, ke Makassar, ke Medan, dan sebagainya untuk mereka rakyatnya yang ingin bekerja, yang ingin berkarya agar tetap di daerahnya sehingga mereka memiliki penghasilan. Nah, dengan meningkatnya penghasilan masyarakat, tentunya kebutuhan mereka juga semakin banyak. Oleh karena itu, produsen sangatlah wajar untuk meningkatkan kapasitas produksinya untuk menyediakan berbagai kebutuhan itu, terutama bagi mereka-mereka yang telah mengalami peningkatan penghasilan karena hadirnya berbagai industri tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang penawaran, tentu kita tidak bisa bicara selain tadi yang kita sebutkan, yaitu adanya regulasi pemerintah. Ada juga faktor lain yang sangat berpengaruh, yaitu bagaimana sih pendapatan masyarakat yang tadi sudah kita singgung sebentar di depan. Nah, dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, tentu masyarakat akan semakin banyak memiliki pilihan merangka mewujudkan, meningkatkan kesejahteraan mereka yang selama ini lebih terbatas karena selama beberapa puluh tahun yang lalu industri hanya terpusat di berbagai kota-kota besar.
Dengan sekarang semakin menyebarnya industri di negara kita, maka hukum penawaran dan permintaan akan semakin terasa. Bahkan sekarang dengan hadirnya Dewan Pengupahan Daerah, mau tidak mau semua pemerintah daerah harus memperhatikan bagaimana pemerintah daerah menciptakan sebuah iklim investasi yang menarik bagi investor. Nah, dengan semakin banyaknya, semakin kondusifnya daerah-daerah ekonomi baru yang tumbuh, maka pemerintah juga akan semakin keleluasa untuk meningkatkan pendapatan yang masuk ke kas negara. Karena kita paham betul bahwa setiap produk, baik itu barang maupun jasa, terutama di dalamnya juga akan menanggung apa yang namanya pajak. Nah, oleh karena itu, pemerintah daerah di semua daerah mulai sekarang sudah berlomba-lomba menciptakan sebuah regulasi yang tentu mereka memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dengan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, kita lanjutkan setelah kita bicara tentang regulasi pemerintah, kemudian pendapatan masyarakat, tentu produsen akan semakin jeli. Karena memang yang namanya produsen itu sebagai seorang pengusaha, tentu dia melihat berbagai peluang. Kira-kira saya akan bergerak dalam bidang apa? Saya akan memproduksi barang apa? Saya akan menyediakan jasa apa? Tentu mereka lebih hebat dari para mereka yang belum terlibat langsung sebagai seorang pengusaha. Nah, oleh karena itu dengan berbagai upayanya, maka dengan kondisi yang semakin kondusif ini, maka harga-harga yang ada di pasaran tentu akan menjadikan manfaat masyarakat untuk memilih mana yang paling tepat barang-barang, jasa-jasa yang layak untuk dikonsumsi. Oleh karena itu menjadi penting bagaimana penerapan harga yang tentu tidak bisa dipisahkan dari biaya produksi, tingkat keuntungan yang diinginkan dan sebagainya yang akan berefek kepada keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Nah, oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang penawaran yang berkaitan erat antara produsen dan konsumen, maka tentu kalau kita gambarkan kurva tentang penawarannya agak berbeda dengan kurva permintaan. Kalau kita kemarin sudah menggambarkan pola sederhana dari pola permintaan, di mana pada umumnya grafiknya itu mengarah dari kiri atas ke kanan bawah, tentu sebagai gambaran yang lebih realistis bahwa yang namanya penawaran itu kurvanya cenderung akan bergerak sedikit berbeda dengan permintaan. Itu dari kiri bawah ke kanan atas. Ini terutama karena berkaitan dengan biaya produksi tadi. Tentu jika biaya produksinya naik, maka produsen akan mengurangi jumlah produksinya. Oleh karena itu wajar bagi kita semua nanti suatu ketika antara permintaan dan penawaran itu akan dicari titik temunya itu di mana. Equilibriumnya itu di mana. Nah, oleh karena itu ekonom sudah sepakat bahwa untuk menentukan sisi penawaran ini tentu diperlukan sebuah kondisi yang disebut dengan ceteris paribus, di mana faktor-faktor itu tidak ada yang mempengaruhi secara signifikan terhadap hukum penawaran itu sendiri. Nah, berbagai upaya dari para pengusaha, para usahawan, para entrepreneur untuk menyediakan berbagai alternatif, baik itu produk maupun produk yang berupa barang maupun. Nah, yang sekarang lagi ngetren adalah tentu kita tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan dunia pariwisata. Karena memang dunia pariwisata ini sebagai sebuah industri yang baru booming beberapa puluh tahun ini ternyata sanggup menjadi pemicu bagi industri yang lain. Kita ambil contoh daerah-daerah yang dulu tidak terpikirkan menjadi sebuah daerah wisata, sekarang setelah dikelola dengan sedikit profesionalisme, maka semakin banyak orang yang haus akan dunia pariwisata. Nah, tentu dunia pariwisata ini juga akan menggeret
dunia manufaktur. Karena dunia manufaktur itu pun juga akan menyediakan berbagai sarana, kemudian prasarana untuk memenuhi kebutuhan dari dunia pariwisata. Banyak sekali industri yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan dunia pariwisata. Mulai dari industri penerbangan, tentu kita mungkin tidak pernah membayangkan dunia wisata di Indonesia, di Asia Tenggara, di Asia semakin maju ini. Ternyata juga pengaruh terhadap perusahaan yang mungkin tidak pernah terbayang, yaitu perusahaan seperti Airbus atau Boeing dengan meningkatkan jumlah perjalanan manusia, tentunya saya ulang, permintaan akan kebutuhan pesawat terbang itu akan semakin besar. Nah, karena produsen pesawat terbang itu tidak banyak di dunia, bahkan yang tergolong besar itu hanya Boeing, Airbus. Maka permintaan akan perusahaan-perusahaan tersebut untuk memproduksi berbagai jenis pesawat itu juga akan semakin meningkat. Dan satu pesawat jika mereka produksi itu tidak hanya mengandalkan satu jenis industri saja, mereka yang terlibat sebuah industri yang mendukung industri pesawat terbang itu ribuan industri, mungkin mulai dari industri skala kecil, menengah, besar. Itu baru dari sisi transportasinya. Belum dari sisi foodnya, dari sisi makanannya, dari minumannya. Tentu ini menjadi stimulus yang bagus buat industri yang lain. Oleh karena itu, dengan kita memahami dalam dunia penawaran ini, kita akan semakin sadar bahwa yang namanya industri ini semakin berkembang. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita memandang bahwa antara permintaan dan penawaran itu harus sama-sama memberikan sebuah titik temu yang menguntungkan dua sisi. Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah yang pertama adalah tentu saja produsen. Sebagai mereka yang memproduksi, tentu mereka akan mendapatkan keuntungan. Kemudian yang kedua adalah para konsumen, yang mana kebutuhan-kebutuhan mereka juga akan semakin terpenuhi. Mungkin tidak terbayangkan bagi kita beberapa tahun yang lalu. Kita tidak pernah membayangkan bagaimana sebuah dunia hanya kita genggam dalam sebuah satu gadget saja. Sekarang dengan hanya satu gadget orang bisa berkantor di mana, orang bisa kuliah di mana saja, orang bisa berimprovisasi dengan apa saja, hanya berbekal dengan satu gadget. Oleh karena itu, di tengah-tengah perubahan dunia ini, tentu menjadi peluang bagi kita, para usahawan maupun calon usahawan, para pengusaha maupun para calon pengusaha, untuk memahami bagaimana sisi permintaan dan penawaran itu tercipta. Nah, tentu mereka masing-masing, baik itu produsen maupun konsumen, dengan isinya masing-masing tentu akan berusaha untuk mencari sebuah titik di mana menguntungkan buat mereka. Bagi produsen tentu dengan semakin besar pasar tercipta, menjadikan peluang mereka untuk memupuk keuntungan akan semakin besar. Pun demikian dengan konsumen. Dengan semakin beragamnya berbagai produk, baik barang maupun jasa yang mereka jangkau dalam artian bisa beli, bisa nikmati, akan semakin beragam. Oleh karena itu semakin wajar jika kita berpikir bahwa ekonomi kita dengan optimisme yang begitu tinggi dari negara kita, di mana usia negara kita sekarang sudah 78 tahun, tentu sebuah usia yang tidak muda lagi, tetapi juga belum uzur amat, harus kita manfaatkan sebagai sebuah kebangkitan dari sebuah negeri, sebuah bangsa yang tentu menjadi satu negara yang paling disegani di dunia. Tentu untuk menuju ke arah itu kita membutuhkan para usahawan baru, para pengusaha baru, para industriawan baru, yang tentu mereka harus memahami terlebih dahulu bagaimana prinsip ekonomi itu dijalankan, sehingga idealnya mereka memiliki pondasi yang kuat,
bagaimana menghadapi persaingan. Karena memang persaingan sekarang ini tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Oleh karena itu Anda sebagai mahasiswa, sebagai pengusaha, sebagai pekerja, tentu memiliki perspektif pemikiran yang harusnya berbeda dengan kemarin waktu Anda masih berpendidikan formal SMA, SMK atau yang sederajat. Dengan semakin pahamnya dunia ini, maka kita dengan optimis yang tinggi tentu kita harus memanfaatkan berbagai media untuk terus mempelajari, mempraktikkan apa yang kita. Sekian dari saya, mudah-mudahan sedikit tentang bagaimana penawaran ini kita bicarakan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di sesi-sesi yang selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang. Sehat selalu untuk semuanya.